Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Ananda Devi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Saya, Devan Lazili Yusuf dengan NIM 23170411169 akan menjelaskan materi tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Baik, tanpa berpikir panjang lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, apa alasan yang mendasari perusahaan untuk menjadi global? Nah, yang pertama ada efisiensi biaya. Dengan memilih lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. Lalu, pemanfaatan adanya kesepakatan dagang yang berdampak pada pengurangan tarif seperti WTO, NAFTA, APEC, dan SITO. Lalu yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Lalu yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalkan disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Lalu yang keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Nah, di sini perusahaan yang memiliki karyawan yang lebih baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Baik, di materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang definisi perusahaan yang beroperasi secara global itu sendiri. Di sini dijelaskan ada 4 poin. Yang pertama, bisnis internasional, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional seperti Harley Davidson. Lalu yang kedua, perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih satu negara. Contohnya body shop. Lalu yang ketiga, perusahaan transnasional. Jadi, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negaranya secara independen seperti Nestle. Lalu yang terakhir itu ada organisasi global. Nah, jadi organisasi global itu yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Contohnya Caterpillar. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakteristik perusahaan yang berorientasi global. Di sini ada 6 macam. Yang pertama, pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. Yang kedua, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Yang ketiga, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Yang keempat, permintaan bukan berdasarkan lokal saja. Yang kelima, logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Yang keenam, perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Materi selanjutnya ialah pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama, ada desain produk global. Di tiap negara, ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya, kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat terintegrasikan. Yang ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi,
stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang di tiap negara pasti berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan tarif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya, kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana mengelola operasi jasa di dunia global? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Yang ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Nah, di bidang jasa, bagi yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional, yaitu yang diantaranya yang pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Dan yang ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Lalu yang terakhir, penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen itu sendiri. Baik, materi selanjutnya, apa strategi untuk keunggulan kompetitif? Jadi, di sini ada 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasannya, keberadaan perusahaan, dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga dan yang terakhir, membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas, rancangan atau isi, mutu, penghantar yang cepat, ketergantungan jasa purna jual, atau lini produk yang luas. Nah, di sini dijelaskan ada 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan. Strategi pertama yaitu bersaing pada perbedaan, differentiation. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen mempersiapkannya sebagai nilai. Lalu, strategi yang kedua, bersaing pada biaya, cost leadership. Untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan, tetapi dengan kualitas yang memadai. Lalu, strategi yang ketiga, bersaing pada respon cepat, rapid responses. Melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantar barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerja yang fleksibel. Baik, di materi selanjutnya ini menjelaskan tentang isu dan strategi operasi global. Dijelaskan ada 3 model strategi. Yang pertama, strategi operasi adalah suatu fungsi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk mengambil keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali tidak selalu direfleksikan dalam perencanaan formal. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Lalu di model yang kedua ialah analisis eksternal, meliputi analisa mengenai kebutuhan konsumen, teknologi baru, perubahan sosial, perubahan ekonomi, persaingan, perubahan undang-undang, perubahan politik, dan faktor lainnya di luar perusahaan yang berdampak terhadap perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu analisis internal, meliputi analisa tentang berbagai input yang digunakan
perusahaan seperti bahan baku, overhead, tenaga kerja, manajemen, serta kondisi di dalam perusahaan yang bersangkutan itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.